Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan ya, untuk senantiasa belajar ilmu syar'i yang telah Allah wajibkan kepada setiap hambanya. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, beliau mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya, menuntut ilmu ma'asyiral muslimin itu kewajiban bagi setiap orang muslim. Karena ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk belajar, maka ini adalah kenikmatan yang besar. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan, dia akan diberikan pemahaman terhadap agamanya. Karena Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, beliau mengatakan tentang mafhum dari hadis ini, bahwasanya orang yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah berarti dia tidak diberikan pemahaman terhadap agamanya. Ketika antum dimudahkan untuk pondok, untuk belajar agama, maka ini adalah kenikmatan yang besar yang tidak ada tandingannya. Ya, menuntut ilmu itu suatu ibadah yang tidak ada tandingannya. Karena itu antum harus betul-betul kalau menuntut ilmu itu ya usahakan semuanya, semua tenaga kita, semua apa yang kita miliki kita gunakan untuk menuntut ilmu. Karena Al-Imam Ahmad mengatakan di dalam sebuah perkataan beliau, dan ini sangat masyhur sekali dan dinukil dari generasi ke generasi, beliau mengatakan al ilmu la ya'diluhu syai'un in sahhat niyyatuhu. Menuntut ilmu itu merupakan amalan soleh yang sangat besar pahalanya, tidak tertandingi dengan pahala ibadah-ibadah yang lain, asalkan in sahhat niyyatuhu, asalkan niatnya benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa kok menuntut ilmu itu pahalanya besar? Kenapa kira-kira? Kenapa menuntut ilmu kok pahalanya besar? Karena ma'asyiral muslimin, semua ibadah yang akan kita lakukan untuk kemudian beribadah kepada Allah itu butuh ilmu. Kira-kira kalau ibadah tanpa ilmu diterima lah ibadah? Diterima atau tidak? Diterima atau tidak? Tidak akan diterima. Ya, tidak akan diterima. Misalnya antum saking semangatnya gitu, habis bangun tidur, sholat subuhnya 3 rakaat ya, karena semangat. Jadi imam salam, antum naik lagi, kalian tidak masbuk karena semangat. Kenapa antum kok 3 rakaat? Semangat saya ya. Kalau 2 rakaat ngantuk ya, kalau 2 rakaat ngantuk. Kira-kira ibadahnya diterima nggak? Diterima atau enggak? Tidak diterima. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Ruslan di dalam Nadham Az-Zubat itu beliau mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang
mengamalkan sebuah ibadah tanpa dilandasi ilmu, maka ibadahnya ya ditolak, tidak akan diterima oleh Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada petunjuknya dari agama kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi butuh ilmu. Ya. Jadi semuanya butuh ilmu. Kalau antum semua ini mau belajar apa-apa, ibadah itu butuh ilmu. Nah, dan menuntut ilmu itu butuh perjuangan. Iya atau tidak? Nah, bisa santai-santai. Lihat para ulama dulu. Kalau sekarang ini kan kita masih mending lah. Kita masih mending. Dulu ulama itu kalau mau belajar itu kan keluar dari rumahnya itu kan jauh. Zaman dulu ada pesawat nggak? Zaman dulu ada pesawat nggak? Ada? Nggak ada. Jadi ketika mereka mau menuntut ilmu itu, dan ini dikisahkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab beliau Ar-Rihlah fi Thalabil Hadis, ya, tentang bagaimana perjalanan ulama itu dalam menuntut ilmu hadis. Salah satunya pada zaman sahabat itu Jabir bin Abdullah itu menemui Abdullah bin Unais di Syam. Itu melakukan perjalanan yang sangat luar biasa hanya untuk cari satu hadis. Untuk cari satu, itu kan penuh perjuangan. Itu kan perlu perjuangan, ma'asyiral muslimin. Cari satu hadis, bayangkan nanti. Itu pun ketika sampai di sana belum tentu gurunya ada. Belum tentu apa? Gurunya ada. Kalau antum sekarang mondok di Al-Hidayah, insya Allah gurunya ada. Ada tidak? Ya ada. Ya, karena udah diberitahu, ini buka pendaftaran. Nah, sekarang kan kayak gitu. Kalau dulu nggak ada buka pendaftaran, ya, di share pamfletnya nggak ada. Ya, kemudian nanti pemberitahuan gitu. Misalnya gurunya lagi udzur gitu, terus nggak bisa hadir, nggak ada begitu. Jadi ketika misalnya perjalanan 1 bulan sampai tempat ternyata gurunya nggak ada, ya balik lagi. Atau ditunggu, ternyata memang nggak datang-datang, balik lagi cari guru yang lain. Itu begitu itu dalam hal cuma cari guru, ya. Kemudian dalam hal perjalanannya, belum lagi hal-hal yang lain. Oleh karena masyarakat muslimin rahman wa rahimakumullah, ini kan harus menjadi pelajaran bagi kita. Sekarang ini zaman kemudahan. Antum ini sesusah-susah antum sekarang. Menuntut ilmu itu terus susah, ya, terus susah. Tapi kesusahan kita zaman sekarang ini tidak sesusah dulu, ulama dulu. Cuma cari satu hadis saja berjalannya 1 bulan. Oke, sekarang zaman HP, zaman Maktabah Samila, Google, ya, kita ketik satu kosakata gitu, itu sudah keluar hadisnya banyak. Ya, sudah keluar qaul ulamanya itu banyak. Subhanallah. Ini kan zaman kemudahan. Akan tapi kata Syekhuna Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, zaman sekarang ini banyak kemudahan tapi tidak berkah. Zaman sekarang banyak kemudahan tapi banyaknya tidak berkah. Zaman dulu ulama-ulama banyak kesusahan, belum ada kemudahan-kemudahan tapi barokah. Apa contohnya? Lihat Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari, ya. Beliau menulis Sahih Bukhari. Beliau menulis Sahih Bukhari itu pakai laptop nggak? Hah? Nulisnya pakai laptop, Maktabah Samila, ya, atau pakai HP? Enggak ya kawan. Beliau menulis pakai tintanya, pakai hafalannya. Bayangkan itu. Beliau kumpulkan itu selama bertahun-tahun beliau menulis itu. Dan sampai sekarang belum ada yang bisa menandingi Sahih Bukhari. Itu zaman yang serba susah. Padahal kita sekarang zaman yang serba mudah. Ya. Lihat, belum bisa seorang pun nandingi Imam Bukhari. Oleh karena kitab beliau itu, kata para ulama, menjadi ashahhul kutubi ba'da kitabillah. Kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an.
Bayangkan. Ya, luar biasa. Lalu kemudian ada kisah yang lain, di antaranya adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, Abu Ayyub Al-Ansari itu berjalan dari Madinah ke Mesir untuk menemui Uqbah bin Amir. Waktu itu beliau menjadi gubernur di Mesir, untuk mencari satu hadis, kalau tidak salah hadis tentang menutup aib seorang muslim. Itu lihat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bayangkan, jalan ke Mesir cuma cari satu hadis. Ini kan menunjukkan perjuangan yang luar biasa, yang kemudian harus menjadikan kepada kita ini sebuah pelajaran yang berharga, bahwasanya menuntut ilmu itu harus berjuang. Kalau sekarang kita menuntut ilmu, ya, tidak betul-betul mengerahkan semua apa yang kita miliki, apa yang kita mampu, kita tidak akan dapat ilmu. Kalaupun kita sudah mengerahkan, itu pun kita tidak akan dapat semua ilmu. Ya, dapat setengahnya. Apalagi kalau kita malas-malasan. Ya, oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah yang harus menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk senantiasa semangat di dalam belajar. Pernah saya mendengar Syekh Abdul Aziz As-Sadhan itu, beliau memberikan sebuah kisah, dan kisah ini dinukil dari kitab-kitab para ulama, yaitu tentang perjalanan menuntut ilmunya Baqi bin Makhlad. Baqi bin Makhlad, beliau ini salah seorang ulama dari Andalus, negeri Andalus. Siapa di sini yang tahu di mana negeri Andalus? Angkat tangan. Ya, angkat tangan. Angkat tangan baru jawab. Angkat tangan dah. Spanyol kurang. Spanyol udah benar, cuma kurang. Angkat tangan. Tambahi. Antum. Enggak ini. Pakai jaket hitam. Apa? Apa kira-kira? Nah, Spanyol betul, cuma ada tambahannya ma'asyiral muslimin. Ya, kata para ulama itu, ya, ini sebagian pendapat para ulama yang mengatakan sekarang itu Andalus berada di sekitar 3 negara, ya, Spanyol, Portugal, dan sebagian Perancis. Ya. Lihat, Baqi bin Makhlad itu dari negeri Andalus. Kemudian beliau menuntut ilmu ke yang namanya Baghdad. Namanya apa? Baghdad. Di mana Baghdad? Di Irak. Nah, ini mudah. Baghdad di Irak. Sekarang itu Spanyol dan sekitarnya itu masuk benua apa? Masuk benua Eropa. Sedangkan Baghdad masuk benua apa? Asia. Berarti beliau menuntut ilmu itu antar benua. Di sana ada seorang alim, seorang yang berilmu. Jadi begitu ya, ikhwan. Jadi kalau kita mau menuntut ilmu itu kita cari orang yang berilmu di suatu tempat. Oh, di sana. Waktu itu orang yang berilmu yang Masya Allah, imam, ya, imam fil hadis, ya, boleh juga mendapatkan julukan imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Ahmad bin Hanbal? Ada yang tidak kenal di sini? Pernah dengar namanya? Ya, pernah dengar nggak nama Imam Ahmad? Ya, kebangetan kalau tidak pernah dengar. Ya, ini Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah beliau. Kenapa kok dikatakan Imam Ahlus Sunnah? Karena beliau itu hidup pada zaman fitnah. Ya, kita sekarang juga hidup dalam zaman fitnah. Cuma waktu itu fitnahnya dahsyat. Ya, yang paling dahsyat adalah fitnah khalqil Quran. Ya, fitnah tentang orang-orang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Dan beliau mempertahankan akidah Ahlus Sunnah
yaitu mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, ini adalah firman Allah Azza wa Jalla, bukan makhluk. Dan beliau rela dipenjara. Dan ketika dipenjara, tidak makan enak, tidak ada AC-nya, tidak ada. Ya, kalau zaman sekarang kan penjara kan udah enak ya. Ada AC-nya, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Itu kalau penjara zaman sekarang. Tapi kalau zamannya Imam Ahmad, beliau disiksa. Bukan hanya beliau dipenjara, tapi beliau disiksa. Bayangkan. Oleh karena masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah kenapa beliau mendapatkan julukan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal ketika kita disuruh mengucapkan ucapan kufur, ya, itu ketika terpaksa masyarakat muslimin, ketika memang kalau kita tidak mengucapkan kita akan mati, itu dibolehkan oleh para ulama karena memang terpaksa. Meskipun hati kita tidak boleh meyakini. Nah, ketika itu banyak orang-orang yang seperti itu mengambil rukhsah itu. Tapi Imam Ahmad tidak mengambil itu. Tekar. Makanya beliau dimusuhi. Dan dipenjara selama sekitar 28 bulan. Ya. Dipenjara berapa? Selama 28 bulan. Antum tahu berapa 28 bulan? Sekitar 2 tahun 4 bulan. Lihat, beliau Baqi bin Makhlad jauh-jauh menemui Imam Ahmad di Baghdad. Nah, itu kan perjalanan panjang tuh. Kan tidak naik pesawat. Ya, dulu kendaraan yang paling mewah apa? Apa kira? Kendaraan yang paling mewah apa? Apa kira-kira? Unta, kuda, ya. Kalau unta itu cepat lambat sampainya, tapi bisa bawa barang banyak. Kan gede kan, jadi bisa bawa barang banyak. Kuda cepat, tapi bawa barang sedikit. Ya. Nah, subhanallah, itu kan kendaraan yang mereka miliki. Ada yang kalau enggak jalan kaki. Bahkan beliau dikatakan Baqi bin Makhlad ini bukan hanya berjalan di daratan, tapi beliau juga ya, menyeberangi samudra. Ini kan luar biasa. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini harus menjadi renungan bagi kita. Ketika beliau sampai setelah beberapa lama melakukan perjalanan, beliau sampai ke negeri Irak, ya Baghdad, tempatnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Nah, beliau baru sampai perbatasan, ya kan biasanya ada ya. Oh, ini selamat datang di kota A, ya, selamat datang di negeri A gitu ya. Memang sampai di perbatasan, kabar-kabar itu orang-orang banyak membicarakan tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad ketika beliau dikeluarkan dari penjara, beliau diskors, disanksi, tidak boleh ngajar sama sekali, tidak boleh buat kajian, tidak boleh, ya, tidak boleh buat kajian. Sampai kemudian kabar itu kan ya, dari mulut ke mulut. Waktu itu nyebarnya informasi itu dari mulut ke mulut. Itu kalau di dalam ilmu ekonomi itu kan termasuk iklan zaman dulu, dan iklan zaman sekarang pun masih membutuhkan itu, dari mulut ke mulut, testimoni, dari testimoni 1, testimoni 2, begitu. Jadi dulu tuh cepat seperti itu juga tersebar. Kalau sekarang kan masya Allah zamannya apa, media sosial. Ini kalau ada hal yang viral itu langsung sedetik itu bisa kita ketahui, ya. Udah dikirim, semua di forward di semua grup gitu. Masya Allah, udah semua tahu. Kabar misalnya ada kecelakaan pesawat di Jawa, itu beritanya itu dalam tidak sampai 1 jam itu sudah ke seluruh dunia, ya atau tidak? Iya, sekarang begitu.
Ya, YouTube itu kan menjangkau seluruh dunia. Ya, kalau televisi meskipun biasanya terbatas. Ya, di beberapa wilayah gitu ya. Apa misalnya story ya WA di Instagram atau Facebook itu kan Masya Allah ya luar biasa ya kawan. Nah waktu itu sangat santer sekali bahwasanya Imam Ahmad tak boleh ngajar, sedangkan Baqi bin Makhlad ini kan jauh-jauh dari Andalus pengen kemana? Pengen ketemu Imam Ahmad untuk apa? Untuk belajar ya, untuk belajar. Ketika itu Baqi bin Makhlad tidak kemudian menyerah gitu aja, beliau berusaha mendatangi rumah Imam Ahmad. Diketok lah, ketok. Ya, Assalamualaikum. Gitu. Waalaikumsalam. Keluar Imam Ahmad. Kemudian beliau mengatakan, ji'tu min ba'idin. Saya ini datang dari negeri yang sangat jauh. Kemudian Imam Ahmad yang mengatakan, sepertinya kamu memang bukan orang sini. Jadi kalau orang-orang sini itu kan nampak gitu ya, ada ciri khas. Misalnya kalau orang di Indonesia apa ciri khasnya? Hidungnya mancung ya, tapi ke dalam. Mancungnya ke dalam gini. Tapi ada ciri khasnya gitu loh. Orang Afrika ciri khasnya apa? Apa orang Afrika ciri khasnya? Ya, kulitnya tidak putih. Kulitnya tidak putih dan tidak coklat. Apa kira-kira? Ya itulah. Ya. Kan ada ciri-cirinya. Ya. Misal di Indonesia pun kan ada di negeri timur, ada juga di negeri di Jawa, ada juga di kan beda-beda dari sisi kulitnya, dari sisi kemudian rambutnya. Nah, itu beda, bisa dikenali gitu loh. Nah, ketika itu penduduk Baghdad ya sudah ma'ruf lah di kalangan Imam Ahmad ya kan. Sehingga beliau mengetahui, oh ini bukan orang Baghdad ini. Nah, kemudian beliau mengaku lah, ji'tu min ba'idin, saya itu datang dari negeri yang sangat jauh, yaitu dari negeri Andalus. Dan Andalus ma'asyiral muslimin dulu pernah jaya, ya, pernah jaya, Islam pernah jaya di situ. Sampai kemudian ya orang-orang kafir kemudian menjajah kembali dan tidak disisakan satupun sebuah masjid, semua masjid dijadikan gereja tanpa ada toleransi. Adapun ketika umat Islam masuk ke sana membebaskan Al-Andalus, itu gereja-gereja masih dibiarkan karena umat Islam orang yang paling toleransi. Adapun orang kafir adalah orang yang paling tidak toleransi. Jadi umat Islam tidak perlu diajari toleransi, karena di dalam sepanjang sejarah umat Islam adalah umat yang paling toleransi. Justru ketika orang kafir banyak di suatu tempat, mereka lah yang tidak toleransi, sehingga banyak penindasan. Lihat kemarin di Rohingya, lihat kemarin di mana Burma, itu kan umat Islam minoritas disiksa. Na'udzubillah. Lihat ketika zaman Rasulullah SAW, awal-awal beliau berdakwah, itu kan Islam sangat lemah waktu itu, sehingga sahabat yang memeluk Islam itu kan disiksa, seperti Ammar bin Yasir. Ya, Ammar bin Yasir itu Masya Allah, beliau disiksa, disetrika. Pernah antum dihukum tapi disetrika? Di sini ada hukuman setrika. Jadi kalau bandel dihukum disetrika gitu. Kan enggak kan? Ya, Sumayyah itu termasuk wanita yang pertama syahid di dalam Islam itu ditusuk kemaluannya sampai tembus untuk agar mereka murtad. Tapi alhamdulillah mereka bersabar. Jadi Islam itu harga mati. Ya, agama Islam itu apa? Harga mati. Jadi walaupun mereka disiksa sebegitu kerasnya ma'asyiral muslimin, itu mereka tidak ngaruh sudah. Paling ya sakitnya sebentar, di dunia saja sakitnya. Nanti habis itu kan mati, kan tidak sakit lagi. Ya, nah itu nanti dapat balasan berupa surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu ma'asyiral muslimin,
belum bisa kemudian Nabi itu membantu karena masih lemah, belum bisa mengerahkan semua ini untuk membelanya, tidak bisa. Maka Nabi Muhammad SAW hanya bisa mengatakan ketika itu, sobron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, karena tempatmu nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka bersabar. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah yang harus kemudian menjadikan kita semangat. Ya. Akhirnya beliau negosiasi lah untuk bisa belajar ke Imam Ahmad. Imam Ahmad, saya datang jauh dari sini, dari Baghdad, dari Andalus ke Baghdad ini untuk belajar hadis sama-sama. Ya, belajar ilmu sama kamu. Ya. Loh, Imam Ahmad kan kaget dong. Apakah antum tidak dengar berita bahwasanya saya ini tidak boleh ngajar? Iya, saya sudah dengar. Kemudian beliau mengatakan, mahilah, apakah tidak ada cara-cara lain gitu, biar saya tetap bisa gitu untuk belajar. Jadi itulah semangatnya para penuntut ilmu terdahulu ya Pak. Kalau kita sekarang, misalnya ada guru guru di kelas izin tidak masuk, mungkin sakit atau ya, pasti kita senang, ya enggak? Ya, senang atau enggak? Ya, senang. Ustadz tidak masuk. Oh, senang, masya Allah, rame gitu ya. Bisa main-main, bisa ngobrol. Nah, itu kan kalau kita begitu. Ya. Tapi kalau para ulama dulu ya enggak. Pokoknya bagaimana caranya bisa belajar, gitu. Ya. Sehingga diusahakan. Akhirnya ma'asyiral muslimin, kata Imam Ahmad, ya ada sih caranya sebenarnya, dengan cara kamu jadi pengemis. Jadi ya, pengemis. Pengemis kan pakaiannya apa? Compang-camping, pakaiannya itu ya mungkin ada sobek-sobeknya. Nah pokoknya pengemis lah, orang enggak punya gitu. Nah kamu pura-pura jadi pengemis. Nah setiap hari datanglah ke rumahku. Ya, nanti kamu bertanya suatu masalah, nanti aku akan jawab dan aku akan kasih makan. Jadi dikasih makanan akhirat, dikasih makanan dunia. Apa makanan akhirat? Ilmu. Ya, makanan dunia apa? Ya, roti ya, apa gitu ya. Ya pokoknya itulah. Itu dilakukan selama waktu yang lama. Dilakukan beberapa waktu yang lama, masya Allah. Lihat, luar biasa ini. Itu kemudian sampai ganti beberapa khalifah itu. Sampai kemudian beliau diizinkan kembali untuk mengajar. Ya, jadi beliau diizinkan kembali untuk mengajar. Nah, kemudian Imam Ahmad ini melihat kesungguhan dari Baqi bin Makhlad, muridnya ini sangat sungguh-sungguh, sehingga Imam Ahmad sangat menyayangi beliau. Jadi kalau kita ya kawan, kalau belajar kita ini beradab sama guru, kita memiliki adab yang baik, kita ini khidmah kepada guru, itu guru akan sayang kepada kita. Tapi kalau kita tidak ada khidmatnya, cuma belajar, hanya sekedar belajar, ya bukannya guru tidak sayang, tidak, cuma keberkahan ilmu itu kurang. Keberkahan ilmu itu apa? Kurang. Misalnya antum khidmah sama guru antum, masya Allah, disuruh apa saja mau, ya khidmah. Dan begitulah para penuntut ilmu dari zaman ke zaman, dia harus memuliakan gurunya, ya, memuliakan ustadznya, karena dengan itu keberkahan ilmu itu akan didapatkan. Jadi ilmu itu bukan hanya hafalan ya kawan, bukan hanya hafalan, bukan hanya pinter-pinteran. Percuma hafalan banyak, pinter juga tapi tidak punya adab, itu kan sesuatu yang kurang gitu. Adapun kalau dia pinter, hafalan banyak, beradab lagi, masya Allah, ya ini luar biasa. Karena kata para ulama, di antara Syekh Shalih Al-Utsaimin menukilkan perkataannya Yusuf bin Husain di dalam kitab beliau Khulasah Ta'dhimil Ilmi, ya bil adabi tafhamu al ilma. Dengan adab itu ilmu akan bisa kita pahami. Berarti kebalikannya apa? Kalau kita tidak punya adab,
ya berarti ilmu itu tidak akan bisa kita paham. Oleh karena ya, kalau kita ma'asyiral muslimin belajar ini tidak pakai adab, berarti ilmu kita ini tidak berkah. Ilmu kita ini tidak berkah. Lihat dulu para ulama itu saking adabnya dengan guru, ya saking adab. Ketika guru-guru mereka wafat itu masih tetap didoakan. Imam Ahmad itu saking beradabnya dengan Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i gurunya, itu di setiap sholat selalu mendoakan Imam Syafi'i. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi itulah yang dilakukan oleh Baqi bin Makhlad. Perjuangan yang luar biasa ya kawan. Nyamar jadi pengemis. Kira-kira antum kalau anak suruh sekarang, murid-murid Al-Hidayah semua nyamar jadi pengemis. Ya, selama 3 tahun sampai lulus SMA misalnya. Mau nggak? Nggak boleh pakai baju bagus. Bajunya harus yang ada lubang-lubangnya. Ya, kira-kira baju ada lubangnya nggak? Ya ada lubangnya. Kalau nggak ada lubangnya nggak bisa masuk. Yang pokoknya pakai baju yang agak buruk lah. Ya, yang agak buruk sehingga antum mirip pengemis itu. Ya, subhanallah. Lihat, itu kan butuh sabar ya ikhwan. Baqi bin Makhlad ini bukan orang miskin, maksudnya apa ya? Ya sederhana lah gitu. Tapi kan karena demi ilmu beliau mau rela melakukan apa saja. Ya, hanya untuk bisa mendapatkan ilmunya Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Sampai rela loh jadi pengemis. Ada lagi kisah yang sangat luar biasa ya, masyhur sekali, tentang bagaimana para ulama itu gigihnya di dalam belajar. Ya, kisah ini saya dengar juga dari Syekhuna Abdul Aziz As-Sathan. Ya, beliau ketika membawakan sebuah kisah-kisah gitu. Waktu kita ngaji dengan beliau banyak membawakan kisah-kisah. Sehingga kisah-kisah yang apa yang beliau bawakan itu saya catat ya. Ya, dan sering saya sampaikan di majelis ilmu. Ya. Ini kan luar biasa, faedahnya itu luar biasa ketika kita membaca kisah-kisah para ulama, ya, kemudian kita merenungi kesusahan mereka. Itu kan membuat kita semangat. Yang awalnya kita ini sekarang tidak semangat, ketika mendengar kisah mereka jadi semangat. Oh iya ya. Ya. Zaman kita ini sekarang serba mudah. Adapun dahulu para ulama itu kan susah. Ya. Jadi ada orang yang menuntut ilmu itu keliling dari satu negeri ke negeri yang lain. Kalau tidak salah namanya Abu Hatim. Ya, Abu Hatim. Nah, ini beliau termasuk diantaranya Imam Jarh wa Ta'dil. Kalau kita belajar di ilmu hadis itu ada yang namanya pelajaran Jarh wa Ta'dil. Ya, bagaimana kita mengenali perawi itu, apakah dia itu perawi yang betul-betul direkomendasikan atau tidak. Nah, disitulah dipelajari. Dan beliau, ya, Abu Hatim ini mengelilingi apa? Suatu negeri. Selama kalau tidak salah keliling itu 7 tahun. Berapa? 7 tahun tidak berhenti, keliling terus muter. Start dari tempat beliau sampai kemudian kembali lagi. Nah, di setiap negeri itu beliau cari guru belajar. Habis itu belajar selesai pindah negeri lain. Belajar selesai pindah negeri lain. Belajar selesai. Oleh karena ma'asyiral muslimin, antum tidak cukup hanya belajar di sini. Harus punya cita-cita lebih. Saya nanti akan belajar di negeri-negeri para ulama. Begitu. Ya. Jadi belajar itu di semua, kalau bisa lebih jauh ya lebih jauh. Nanti setelah lulus dari sini ya kita belajar, punya cita-cita. Ya, semisal kayak guru kita Ustaz Akmal kan belajar ke Madinah. Ya, belajar di Madinah. Belajar atau di mana? Di Mesir, atau belajar di Yaman, atau belajar di Sudan. Yang paling penting adalah negeri-negeri ulama yang mengajarkan kita tentang sunnah, mengajarkan kita tentang apa?
Bagaimana kita bisa belajar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Karena di dalam safar itu banyak faedahnya. Dalam rihlah itu banyak faedahnya ya kawan. Makanya Imam Syafi'i itu beliau mengatakan fafil asfari khamsu fawaid. Di dalam safar itu ada berapa? 5 faedah. Di antaranya adalah kita akan mendapatkan ilmu. Ya, kita akan mendapatkan apa? Ilmu. Di dalam safar itu begitu. Kalau kita hanya di kampung itu susah kita dapat ilmu. Ya karena itu lagi. Kecuali di suatu kampung itu ada ulama besar misalnya. Nah, kita manfaatkan. Ya, semisal Imam Malik itu beliau dalam biografi beliau tidak ada rihlahnya. Beliau itu tidak ada rihlahnya untuk menuntut ilmu. Jadi beliau ya belajarnya di Madinah saja. Beliau lahir di Madinah, belajar di Madinah. Beliau dikatakan rihlah itu ya cuma waktu haji itu. Ya, rihlah ke Mekah. Nah, kenapa kok Imam Malik itu tidak rihlah? Karena di Madinah itu ketika itu sudah banyak ulama besar. Ya, gurunya Imam Malik, Rabi'ah, Ra'i, ya, dan yang lainnya itu kan ulama-ulama besar itu. Ma'ruf pada zamannya. Makanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari situlah ya kita harus belajar. Ya, dari kisah-kisah para ulama itulah kita harus belajar. Jadi Abu Hatim itu keliling, pernah beliau sampai di negeri Mesir. Ya, setelah keliling sampailah beliau di negeri Mesir. Waktu itu beliau bercerita, sudah berapa bulan ini saya di negeri Mesir. Cuma saya belum merasakan makanan yang paling enak di Mesir. Belum rasanya saya makan makanan yang khas di situ. Nah, kalau kita di suatu negeri kan, misalnya kita di negeri mana gitu ya, kita kan apa ciri-ciri khasnya makanannya. Misalnya kita mau ke Jawa Timur, apa makanan khas Jawa Timur? Ya, misalnya rujak, soto Lamongan, ya, rawon. Nah itu gitu. Ya. Kalau kita ke Sumatera Barat, apa makanan khasnya kira-kira? Apa makanan khas Sumatera Barat? Hah? Lopek bugi. Bukan ya? Apa? Rendang, kan? Rendang. Kiranya kalau kita belum makan rendang kurang afdol gitu deh. Ya. Misalnya apa minuman khasnya? Apa minuman khasnya? Teh talua. Ya. Nah, kalau kita belum minum teh talua, itu kurang afdol rasanya. Ya kan? Jadi Abu Hatim tuh begitu. Makanan khas Mesir ketika itu ya makanan-makanan yang enak lah, makanan khas Timur Tengah ya. Yang ada kuahnya gitu. Sampai kemudian beliau enggak sempat untuk itu. Karena memang pagi belajar sampai siang. Malamnya beliau muqabalah. Muqabalah itu saling koreksi antara tulisan satu dengan tulisan yang lain. Siapa tahu tulisan ini kurang lengkap. Ya. Jadi tulisan beliau ini kurang lengkap dari gurunya sehingga dilengkapi. Jadi begitu ya kawan, saling melengkapi. Jadi tidak sempat lagi jalan-jalan atau apa gitu ya, traveling, tidak sempat. Sampai kemudian suatu hari gurunya ini izin tidak masuk, sakit. Ya, apakah mereka kemudian senang gitu? Enggak, kayak kita. Kalau kita kan guru sakit, masuk alhamdulillah. Gitu. Naudzubillah, tidak boleh begitu ya kawan. Ya, ketika kita dikabarkan guru kita sakit, ya syafahullah, ya kita doakan syafahullah. Nah, barulah senang, silakan ketika itu. Ya, pokoknya doakan dulu, ya doakan aja guru kita. Jangan senang di atas penderitaan. Ya. Nah sampai akhirnya ma'asyiral muslimin, guru beliau ini sakit. Nah biasalah, ternyata waktunya nak belajar. Akhirnya Abu Hatim dan kawan-kawannya ini ke pasar untuk pengen masak makanan yang agak ada gizinya lah. Ya. Jadi selama beberapa hari atau selama berbulan-bulan itu makan yang biasa aja, roti gandum gitu-gitu aja. Yang paling penting ulama itu
bisa ganjal perutnya ya, nggak peduli mereka makan enak, nggak kering itu, yang penting bisa ganjal perutnya, bisa tetap belajar itu. Kalau kita kan kalau makan itu masya Allah dinikmati sampai kemudian makan itu 3 jam hanya makan, itu kan mubazir waktu itu. Ya, padahal para ulama itu kalau mau makan cari yang nggak mubazir waktu. Ya, cari yang nggak mubazir waktu, bisa cepat dikunyah selesai gitu. Kalau kita kan enggak, ya apalagi sambil majlas ya, sambil ngobrol-ngobrol gitu ya, masya Allah. Tapi kalau ulama enggak, pokoknya cepat selesai, cepat apa? Cepat balik lagi belajar. Ya. Nah akhirnya belanja ikan, ke pasar belanja apa? Ikan. Ya namanya sudah rindu lah mungkin makan ikan, kan udah lama enggak makan ikan. Sampai kemudian selesai sampai rumah mau dimasak. Belum sampai selesai masak, iklannya masih mentah. Itu ada kabar bahwasanya ada yang menggantikan posisi guru yang sakit tersebut. Salah satu ulama juga. Apa sikap kita kalau kita di posisi Abu Hatim? Dari tadi libur, sekarang masuk. Libur aja lah. Itu kalau kita. Ya. Kita enggak mau. Oh, kita masih masak-masak kok, Ustaz. Ya, libur aja lah. Kayak gitu mungkin kalau kita. Nah, kalau ulama tidak begitu. Beliau tinggalkan itu. Ya, ikan-ikannya itu. Beliau mikir kalau ditinggalkan itu otomatis selama berhari-hari tidak akan kesentuh. Mubazir, nanti bau. Apa yang mereka lakukan ya, Pak? Ikan itu dimakan mentah-mentah. Biar cepat lagi belajar. Pernah tuh di sini makan ikan mentah? Habis dari kolam langsung dimakanin. Ya. Subhanallah. Lihat itu perjuangan loh. Tapi itu kan menjadi kisah yang menarik, menjadi apa ya? Pelajaran berharga bahwasanya ilmu itu lebih dari segalanya. Iya, lebih dari sekedar makan ikan, lebih dari sekedar jalan-jalan, lebih dari sekedar apa? Enak-enakan gitu. Yang antum sekarang geluti itu pelajari itu ilmu din ya, kawan. Antum hafal Al-Qur'an, antum hafal hadis, itu ilmu agama. Ya. Jadi ketika antum itu susah, ingatlah kisah-kisah terdahulu, itu mereka lebih susah daripada antum. Sehingga antum semangat gitu loh. Ya, masih banyak kisah-kisah yang lain ya kawan. Ya, ada diceritakan itu salah seorang ulama itu melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu itu sampai mereka kencing darah. Kenapa kok mereka kencing darah? Karena mereka tidak makan, tidak minum, sehingga tidak ada yang bisa dikeluarkan. Keluarlah darahnya. Pernah tuh sini kencing darah karena tidak makan, tidak minum? Tidak pernah. Ya, itulah menunjukkan menuntut ilmu itu butuh pengorbanan ya ikhwan, butuh perjuangan. Untuk kita menjadi orang yang berilmu itu tidak enak-enakan, tidak kemudian langsung dapat ilmu laduni. Nah, itu menyesatkan itu. Ya, jadi sudah tahu semua ilmu tanpa susah, tanpa ada perjuangan. Perjuangan ya ikhwan, nyatet, ngafal, habis itu lelah, capek, berjuang lagi, begitu terus. Sampai kapan? Sampai kita mati. Ya. Jadi menuntut ilmu sampai kapan? Sampai kita mati. Nah, dari situlah ya kawan, kita berusaha minimal kalau kita tidak bisa seperti mereka ya kawan. Kita ini tidak mungkin bisa seperti mereka, tapi kita bisa mengikuti jejaknya walaupun kita di belakangnya jauh. Yaitu apa? Rihlah fi talabil ilmi. Jadi antum jangan puas belajar di sini, harus belajar lagi di tempat lain, di luar negeri sana. Ya. Nanti setelah lulus SMP, setelah lulus SMA, punya cita-cita belajar ke negeri-negeri para ulama. Begitu. Udahlah Ustadz, saya ini kayaknya nggak cocok. Saya ini udah nggak cocok. Apa nggak cocok apa antum? Ya pokoknya nggak cocok aja lah. Ya.
Jadi jangan nyerah duluan ya ikhwan. Sebelum berjuang itu tidak boleh kita nyerah. Ya. Harus berjuang. Untuk bisa meraih cita-cita itu perlu perjuangan. Ya. Jadi harus taab, harus capek. Itu wajar. Nanti istirahatnya kita di mana? Di surga Allah. Sekarang di dunia ini kita ini capek ya. Kita ngafal capek nggak ngafal? Capek nggak? Ya capek. Ya kadang ngafal 1 halaman, ya hilang 2 halaman, kan capek. Ngulang lagi, ya. Ya, jadi kan begitu. Itu perjuangan ya kawan. Itu kita rasakan juga dulu, ya. Itu hafal udah capek-capek seharian, paginya kok udah hilang. Gimana ini? Nah, murojaah lagi. Oleh karena terus hafal, murojaah, begitu. Perjuangan ya kawan. Untuk melengketkan hafalan Quran di sini itu tidak mudah. Apalagi kalau kita sering maksiat. Wah, itu tuh. Iya. Antum berapa hafal sekarang? Dulu alhamdulillah sudah setoran sudah 30 juz ketika sebelum lulus pondok. Nah, terus sekarang gimana? Ya, alhamdulillah Ustaz sisa juz 30. Ya, bayangkan. Kemana yang 29 juz ya, ikhwan? Kenapa? Maksiat. Tak murojaah, maksiat. Itu penyakit. Ya, itu penyakit besar. Kalau antum tanya siapa saja loh, ustadz siapa? Ustadz gimana cara biar kuat hafalan? Tidak ada cara yang lain ya kawan. Ya, murojaah tinggalkan maksiat. Itu pasti jawaban itu. Nah mungkin ada tips-tips yang lain. Cuma pada intinya muter di situ. Murojaah tinggalkan maksiat. Antum tahu Imam Syafi'i? Tahu nggak? Tahu Imam Syafi'i nggak? Tahu tak? Imam Syafi'i ini kan ya jibal ya, udah ini gunung seperti gunungnya ilmu gitu. Hafalannya luar biasa. Pokoknya semua luar biasa. Muwatta itu jangan kalau Al-Quran itu selewat. Muwatta, antum tahu Muwatta itu? Sekarang dicetak 2 jilid. Ada juga isi versi 1 jilid. Cuma waktu kita ngaji dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad itu 2 jilid. Alhamdulillah sampai khatam. Kitab Al-Muwatta karyanya Imam Malik. Itu dihafal oleh Imam Syafi'i. Nah, beliau itu ngadu tentang buruknya hafalan. Ya. Beliau saja mengadu tentang buruknya hafalan. Padahal beliau hafal Quran, hafal Muwatta. Apalagi kita, ya tidak hafal apa-apa. Ya kan? Syakautu ila waqi'in, dan ini terkenal sekali. Syakautu ila waqi'in an su'i hifdzi. Aku mengadu kepada guru saya yang bernama Waqi' tentang buruknya hafalan. Kemudian beliau mengatakan fa arsadani antarkil ma'asi, ya, maka beliau memberikan nasihat kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Ya. Untuk apa? Meninggalkan maksiat. Fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li asi. Karena ilmu, apalagi hafal Al-Qur'an, itu adalah cahaya ya ikhwan. Tidak mungkin sebuah cahaya itu akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Ya, itulah yang antum harus ketahui sehingga antum tetap semangat ya di dalam belajar ini. Semoga kita bisa istiqomah. Ya, semoga kita bisa istiqomah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus belajar ya ikhwan. Ya, jadi belajar itu tidak ada lulusnya. Kalau jenjang sekolah ada lulusnya, tapi kalau belajar tidak ada tidak ada lulusnya, tidak ada pensiunnya. Ya akhi, antum kenapa tidak ikut kajian? Alhamdulillah Ustaz udah pensiun. Kenapa antum tidak datang kajian? Alhamdulillah Ustaz udah pensiun. Tidak ada ya kawan, namanya belajar tidak ada pensiunnya. Terus tetap belajar. Ya, Ustadz pun harus belajar, Syekh pun harus belajar. Alhamdulillah ya kawan, saya kenal beberapa guru-guru kita itu. Beliau itu ada seorang salah kakak kelas kita, kakak tingkat kita di Madinah itu. Beliau udah doktor, udah terkenal, jadi ustadz terkenal di Indonesia, nasional lah. Ya, jadi ustadz nasional. Mungkin antum kalau saya sebutkan namanya tahu.
Beliau itu punya kebiasaan. Beliau dosen, ya dosen di Jember sana. Beliau punya kebiasaan, pernah cerita ke kita, punya kebiasaan untuk mendengarkan kajian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam sehari 3 jam. Itu terus beliau lakukan. Padahal beliau udah doktor, udah terkenal, ya jamaahnya sudah banyak, mungkin ratusan ribu, mungkin jutaan, ya. Yang subscribe YouTube-nya itu sekitar 1 jutaan, bayangkan. Tapi tetaplah belajar, ya. Sekarang apalagi sekarang zaman muda ya belajar, ya. Kita sekarang bisa download kitab-kitab ulama, kita baca banyak sekarang itu asyrito apa, kajian-kajian ulama itu, audio-audio bisa kita dengarkan, belajar, kita catat fawaid-fawaid yang mungkin terlewat dulu ketika kita di kampus, ya. Itu faedahnya besar ya kawan. Oleh karena tidak boleh kita meninggalkan belajar. Kalau kita meninggalkan belajar berarti kita menjadi orang yang paling bodoh. Oleh karena ya, Sa'id bin Jubair pernah mengatakan, yang dinukil oleh Al-Imam Ibnul Jamaah di dalam kitab beliau Tadhkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Beliau mengatakan la yazalu rajulu aliman ma ta'allama. Akan senantiasa orang itu jadi alim kalau senantiasa dia belajar. Dia orang alim itu ya belajar terus. Tidak ada namanya orang alim tapi tidak belajar. Itu bukan orang alim. Ya, itu orang alim baca. Ya, kalau mau ngisi kajian itu kan pasti persiapan, baca bagaimana ini pendapat para ulama ya yang akan saya sampaikan nanti ke jamaah. Kemudian belajar lagi. Minimal kita mendengarkan ceramah-ceramah guru-guru kita, ya, sebelum kita ngisi kajian misalnya, sehingga mendapatkan faedah-faedah baru, ya, yang kemudian bisa kita sampaikan, kita sharing, kemudian kita amalkan. Kemudian la yazalu rajulu aliman ma ta'allama wa idza taraka ta'alluma, jika seandainya orang sudah berani meninggalkan belajar, wa dhanna annahu qad istaghna waqtafa bima indahu, kemudian menyangka bahwasanya sudah cukup lah, saya ini sudah lulus Medina, saya ini sudah lulus Mesir, saya ini sudah lulus doktor loh, masa saya tetap belajar, ada-ada aja antum ini. Bayangkan, saya ini sudah profesor loh, masa antum nyuruh anak belajar? Masya Allah, sudah merasa cukup. Padahal gelar akademik itu ya ikhwan, tidak menunjukkan seseorang itu berilmu, enggak. Gelar akademik itu hanya menunjukkan orang itu lulus, ya. Nah, ada memang yang punya akademik tapi ilmunya luar biasa, ada. Cuma itu bukan jaminan gitu. Karena sekarang gelar-gelar itu kan bisa dibeli, ya. Dengan fulus semuanya mulus, ya. Al-fulus mulus. Sekarang itu, ya. Jadi jangan terlalu terkecoh lah dengan gelar-gelar. Yang paling penting itu ilmu itu yang kemudian menambah rasa takut kepada Allah. Kemudian ilmu itu berbuah sebuah amalan soleh. Kemudian kita ajarkan. Itu ilmu yang sesungguhnya itu. Ilmu yang barokah. Ya, itu yang harus kita tanamkan pada diri kita. Ya, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang barokah. Jadi tidak boleh kita merasa cukup. Ketika kita merasa cukup dari ilmu, maka fahuwa ajhalu ma yakun, maka dia itu lebih bodoh dari yang sebelumnya, ya. Jadi dia lebih bodoh, ya. Mau kita jadi orang paling bodoh? Mau nggak? Otomatis nggak mau, ya. Biar kita nggak jadi orang paling bodoh, ya kita terus belajar. Belajar itu kan banyak, ya. Gini, ini salah satu wasilah belajar. Duduk di majelis ilmu, mendengarkan MP3 misalnya sekarang ini. Zaman-zaman sekarang ini sudah serba mudah. Ya, tapi yang paling barokah ya kawan, belajar duduk di majelismu bersama guru. Itu paling barokah. Ya. Oleh karena Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam beliau mensyarah kitab Tadhkiratus Sami. Ya, itu sekitar 600 halaman. Ya, 600 halaman. Alhamdulillah kita sudah membaca di halaman 400. Ya, di halaman 400 itu beliau memberikan sebuah komentar gitu ya, tentang fenomena sekarang ngaji online dengan ngaji datang langsung. Jadi ngaji online sekarang kan ada ngaji online ya, streaming gitu. Jadi live gitu ya. Apa kata beliau perbandingannya? Kalau ngaji online ya, itu cuma dapat tulang. Ngaji online itu apa? Cuma dapat apa? Tulang. Kalau ngaji offline kayak gini duduk,
dapat tulang sama dagingnya. Dapat apa? Tulang sama daging. Enak mana kira-kira? Masa kita makan tulang aja? Ya. Enak nggak tulang kira-kira? Tahu tulang kan? Ya tahu. Tapi bukan tulang yang bahasa Medan ya Ustaz ya. Nah, kalau kita makan tulang bahasa Medan, wah kita apa? Tulang kalau dalam bahasa Medan itu apa sih? Paman ya? Paman. Kalau kita makan paman, ya apa istilahnya? Nggak boleh ya. Masa paman mau kita makan? Ya manusia kok. Masyaallah muslim, lihat. Itulah perbedaannya. Ya, jadi lebih barokah. Karena kalau kita ngaji online itu tidak dinaungi malaikat. Ya, karena tidak ada dalilnya. Ya. Apakah ada dalilnya? Barang siapa yang ikut ngaji online akan dinaungi malaikat. Tidak ada dalilnya. Ya, tapi bukan berarti ngaji online itu haram, tidak dibolehkan, tidak boleh, silakan. Ya, itu sesuai kaidah ma la yudraku kulluhu la yutraku jullu. Misalnya memang udzur tidak bisa, keadaan hujan atau kemarin pandemi, mau tidak mau kan online. Ya, kita manfaatkan aja itu untuk pelengkap, untuk sarana, bukan apa satu-satunya. Bukan itu kemudian jadi patokan, begitu gitu. Ya. Jadi itulah yang paling penting dalam belajar ini ya ikhwan, barokah. Ya, jadi para santri ini harus menjadi orang besar. Ya, antum ini semua harus menjadi orang besar. Bagaimana Ustaz orang besar itu? Gimana orang besar itu ya ikhwan? Gimana orang besar kira-kira? Yang gemuk gitu? Enggak begitu. Orang besar itu antum catat baik-baik. Orang besar itu dia mau belajar di halaqah sekecil-kecilnya, di kampungnya, di ustadz kampungnya, bersama ustadz lokalnya, belajar dia, mau dia. Lalu dia juga punya cita-cita besar, belajar di halaqah sebesar-besarnya. Ya, di halaqahnya misalnya Syekh Abdul Razak di Masjid Nabawi, di halaqahnya Syekh Wasiullah Abbas yang ada di Masjidil Haram. Hanya punya majelis besar. Dan bukan cukup dari situ, punya cita-cita pulang ya ke negaranya, pulang ke kampungnya untuk berdakwah di jalan Allah, mulai dari kota-kota sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke kampung-kampung. Nah, itu orang besar itu. Belajar, sampaikan ilmu. Itulah yang harus kita perhatikan ya kawan, ya. Yang harus kita perhatikan, jangan sampai kita ini malas-malasan dalam belajar, ya, karena surga itu tidak mungkin diraih dengan malas-malasan. Ya, la yustata'ul ilm bi rahatil jism. Ilmu itu tidak bisa didapat dengan apa? Jasad yang santai-santai. Harus semangat, harus kemudian kita lelah ya, lelah menghafal, lelah persiapan, lelah, pokoknya semua lelah, serba lelah. Tapi ini perjuangan ya kawan. Nanti antum akan merasakan manisnya antum mondok ini 10 tahun yang akan datang. Kalau sekarang pengen cepat lulus saja. Tapi kalau nanti antum sudah lulus, ya sudah belajar di tempat lain misalnya, 10 tahun yang akan datang antum akan rindu saat-saat seperti ini. Ya, rindu kalau pas lagi makan jamaah, lagi main bola, kakinya ditendang orang, itu rindu itu. Ya, pas lagi ngafal kemudian ketiduran, itu rindu saat-saat itu ya kawan. Ya, pas kemudian ketiduran di kamar mandi misalnya, antum akan ingat momen-momen seperti itu. Jadi antum ya sekarang itu pokoknya lakukan apa yang terbaik ya, sesuai dengan kemampuan antum, jangan disia-siakan, sehingga semua itu akan menjadi kenangan manis di kemudian hari dan bisa menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Mungkin itulah yang bisa disampaikan. Ya, mohon maaf kalau banyak kurangnya karena sedikitnya ilmu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya, sehingga di umur kita yang singkat ini kita bisa memberikan kontribusi untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.